Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel Las Bambang. Kali ini kita akan jalan-jalan pagi atau melihat pemandangan yang ada di pantai, salah satu pantai di kota Kabupaten Majene, di daerah Pangaliali. Oke, tak usah berlama-lama, kita langsung aja, let's go, biar kita bisa dapat para nelayan yang baru menepi hasil dari tangkapan ikan. Oke, ini kita langsung aja, let's go. Oke. Oke, kita melewati beberapa lorong-lorong. Jadi lokasi dari rumah ke pantai itu cukup dekat ya. Bukan waktu yang lama. Nah, ini dia sudah dekat ya, sudah cukup dekat. Nah, kalau yang ini adalah Taman Posasi Majene. Ini adalah salah satu ikon yang ada di kota Pangaliali. Kota Pangaliali, Kampung Pangaliali. Ini adalah beberapa taman kota yang ada di Kabupaten Majene, dan namanya Monumen Taman Posasi. Jadi untuk di wilayah Majene sendiri ini cenderung wisata pesisir pantai ya. Jadi untuk daerah Kabupaten Majene sendiri, antara pantai dan pegunungan itu sangat dekat ya, dan penghasilan di Kabupaten Majene ini, khususnya di Pangaliali, adalah dominan adalah nelayan. Oke, ini dia beberapa situasi pantai yang ada di Kabupaten Majene, Pangaliali. Jadi kita langsung let's go aja ya. Ini beberapa. Nah, untuk yang ini kalau suasana seperti ini sebenarnya ini sudah datang ya, dari misalnya dia berangkat sore, dia sudah datang di pagi hari. Tangkapannya pun sudah diserahkan kepada pengepul-pengepul ya, seperti ini. Ini adalah beberapa pengepul ikan yang dijual kembali ke konsumen. Nah, untuk bagian sini juga adalah beberapa penjual ikan yang aktif, dan kita akan melihat beberapa hasil tangkapan. Nah, suasana pantai bagi Mas Bro dan Mbak Bro yang ingin berkunjung di pantai Kabupaten Majene bisa. Oke, bisa ya. Ini adalah Majene. Surya. Nah, cantik ya bro. Ini kalau hari Minggu atau hari-hari libur ini biasanya tempat ini rame ya, karena banyak pengunjung, baik itu pengunjung lokal maupun pengunjung yang dari luar yang sengaja datang untuk berkunjung di pantai Taman Kota Majene ini. Oke. Ini dia beberapa perahu yang ada terparkir, dan banyak ini sebenarnya masih ada ya, masih ada beberapa kapal yang belum bersandar di pinggiran ini. Jadi masih ada. Oke,
beberapa tangkapan. Nah, ini juga ada beberapa yang saya mau sampaikan. Ini adalah pelampung ya, ketika di luar sana saat menangkap ikan, para nelayan itu menaiki gabus ini sebagai rakit untuk menggunakan untuk mengelilingi yang namanya rompo itu. Jadi ini bisa digunakan, ataupun bisa digunakan juga saat para nelayan ini mau start ke kapal. Nah, ini juga kalau di daerah saya ini namanya ojek-ojek ya, ojek-ojek atau rakit-rakit lah. Untuk fungsinya ini untuk para nelayan itu seperti melintas juga ya, kalau mau ke barat kapalnya. Oke, kita melihat beberapa hasil tangkapan nelayan. Nah, saya lihat ada para pengepul sudah membeli cumi. Jadi kita lihat hasil tangkapannya ini. Ini cumi ya. Beberapa hasil tangkapan nelayan cumi. Ini ya namanya hasil tangkapan yang segar ya, bukan yang lama. Jadi untuk para yang pencinta seafood ataupun makanan-makanan yang laut yang segar, itu bisa saya rekomendasi di Kabupaten Majene, karena ikannya pada fresh ya. Oke, sepertinya kalau kondisi hari ini biasanya cukup ramai ya, karena dan hari ini mungkin agak kurang ramai karena mungkin ini karena ombaknya yang lagi, atau airnya yang lagi apa namanya, lagi pasang ya. Jadi nelayan pun mungkin dapat ikannya itu mungkin kurang. Jadi nah, ini ada beberapa anak-anak yang lagi mandi. Beberapa dia tangkapannya. Oke, mungkin kita menuju ke sana dulu ya, lihat lingkungan yang ada di pantai ini. Kita cek lagi ya, siapa tahu kita dapat nelayan yang biasanya juga itu ada yang dapat ikan hiu ya. Oke, kita berjalan sambil menyisir beberapa situasi yang ada di Taman Kota Majene. Nah, di sini juga ada, depannya ini cukup menarik, bertepatan dengan Kota Tua Majene. Salah satu ciri khas yang ada di Kota Majene adalah boyang asam lewang. Ini adalah ikon Kabupaten Majene ya. Jadi bagi teman-teman yang ke Kabupaten Majene ini wajib melintas ataupun lewat ataupun singgah di boyang asam lewang Majene, karena ini adalah salah satu ciri khas Kota Tua Majene adalah boyang asam lewang. Oke, kita langsung lagi. Nah, ini adalah lokasi ketika pada sore hari ini ditempati untuk penjual jus ya. Nah, ini gede gerobaknya. Jadi pemerintah bersinergi dengan para nelayan. Jadi ketika sore hari para penjual kafe-kafe ini sudah membuka usahanya di sore hari, dan ketika pagi nelayan yang beraksi. Jadi ini sangat fungsional sekali tempat ini. Jadi bukan sekedar untuk tempat cari ikan ya, ketika sore hari juga bisa ditempati sebagai usaha untuk para ekonomi kreatif maupun apa namanya ya, seperti ini, gerobak-gerobak kayak gini. Nah, oke.
kita menyusuri. Misalnya untuk bagian sana banyak juga ya. Nah, ada beberapa titik-titik yang memang jadi persinggahan ataupun perkumpulan para apa namanya, pengepul ikan. Jadi ketika nelayan ada hasil tangkapannya, ada beberapa titik. Nah, ini titik yang ketiga ya, setelah tadi yang pertama dekat dekat Taman Posasi Majene, kemudian di pertengah tadi, kemudian ini yang ketiga. Nah, ini dia ada beberapa hasil tangkapan, tapi memang saya lihat pada hari ini memang belum datang semua untuk para nelayan untuk menyalur hasil tangkapannya. Dan dominan saya lihat beberapa ini adalah masih tangkapan cumi ya, belum ada beberapa ikan-ikan yang bisa terlalu direview. Inilah pelabuhan Majene, dan bagian kiri ini ada Pertamina Majene juga. Jadi untuk para pengendara yang mengisi bahan bakar di Kabupaten Majene ini, kota di pelabuhan ini, bisa menikmati pemandangan pantai sekaligus mengisi bahan bakar. Oke, ini adalah pabrik es dan apa namanya, pengepul ikan, yang salah satu pengepul ikan terbesar biasanya seperti ikan batu yang dikirim ataupun diekspor di beberapa negara. Nah, ini adalah pabrik es. Ini adalah pabrik es yang lumayan cukup besar ya, untuk mesin-mesin bertenaga besar. Nah, ini dia tempatnya. Ini juga pabriknya. Nah, di sana itu ada tulisannya pabrik es. Untuk di Kabupaten Majene sendiri ini adalah salah satu ataupun ini yang terbesar untuk pabrik es. Dari perputaran uang di sini lumayan cukup besar ya untuk pabrik es, dan beberapa kerjasama dengan beberapa departemen kelautan dan perikanan. Oke, ini dia. Oke, kita menuju titik yang keempat. Oke, kita menuju ke titik yang keempat, dimana ada penjual ikan. Ini adalah namanya TPI ya. TPI itu tempat pelelangan ikan. Ini kita menuju ke sana ya, bro. Oke, ini dia pintu gerbang menuju. Nah, di sini sebenarnya yang aslinya yang banyak ya, berbagai jenis ikan laut. Di sini ada di sini tuh. Nah, bisa lihat, bisa teman-teman lihat sendiri. Ada beberapa jenis ikan. Adalah hasil tangkapan orang nelayan. Oke, teman-teman, kita lihat beberapa jenis ikan yang ada di sini.
Ini juga ada salah satu ikan besar ya, ikan besar hasil tangkapan nelayan. Nah, ada juga ikan kering, ikan kerapu, ikan restoran ya, ikan mahal. Ini ada ikan mahal. Ini juga ikan batu. Ini adalah harga 41 kilo ya. Nggak tahu di daerah teman-teman seperti apa. Dia apa mau video dulu deh, dia apa? Ya, ini adalah hasil tangkapan ikan nelayan. Ya, di pasar TPI Majene, tempat pelelangan ikan. Nah, ada beberapa juga. Nah, ada juga beberapa ikan-ikan yang sering ada di restoran, seperti ikan-ikan kayak gini. Kalau di kampung saya ini namanya ikan sunu ya, ikan sunu. Ikan yang rekomendasi untuk ikan-ikan batu. Ada 35. Nah, bagi teman-teman yang pengen belanja ikan, kesini aja ya. Ini rekomendasi banget buat teman-teman yang cari ikan-ikan segar. Ikan segar. Nah, 40 ini 1 kilo ya maksudnya teman-teman. Nah, di sini juga bisa langsung dibersihkan. Nah, ada beberapa pelanggan yang sudah 1 kilo itu bisa naik sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 7 ya, bisa naik sampai 7 ekor dengan ukuran ke telapak tangan. Ada juga namanya ini ikan apa ya namanya, kalau asalnya adalah ikan sirip kuning ya. Ikan layang ya, dari ikan layang. Oke, kita menuju ke bawah. Ini berapa ikan lalia? Tambah. Ini juga ada beberapa ikan unik. Ini namanya ikan apa ya? Renang. Ada juga kepiting bagi teman-teman yang ingin berbelanja kepiting. 35 itu kayak gitu nah. Dia mau video deh. Ya ini. Kita wawancara sedikit ya. Ini 51 kilo banyak nih. Oh, ini 51 kilo ya. Ini namanya ikan apa ya? Baronang. Ikan baronang. Jadi bagi teman-teman yang ingin berbelanja ikan baronang, ini 3,5 kilo nih ikan di bawah kan. Oke, 3,5 kilo. Jadi teman-teman yang ingin berbelanja ikan yang salah satu ikan yang recommended, ini bisa jalan-jalan ke TPI, tempat pelelangan ikan. Oke. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Ya, ini beberapa ikan ini ya. Ini ikan batu. Ini ikannya. Ikan besar. Oke, kita balik lagi ya. Siapa tahu para nelayan yang tadi itu sudah datang dan membawa
membagikan hasil tangkapannya ke para pengepul. Saya mau Pak. Nah, kita balik lagi ya bro, kita cek kembali ke pantai, apakah ada nelayan yang membawa hasil tangkapan. Oke bro, oke bro. Oke, ini adalah jalur yang sudah tadi kita lewati. Kita kembali untuk memastikan, siapa tahu ada dari nelayan yang sudah mendapatkan ikan dan membawa para ke pengepul untuk dijual kembali. Sebetulnya masih ada ya, masih ada tempat atau pasar-pasar ikan yang ada di kota Majene, yaitu khususnya di Kampung Pakkola ya. Jadi untuk teman-teman sendiri jika ingin berbelanja ikan ataupun berbelanja yang lainnya cukup lengkap, itu bisa ke pasar sentral Majene. Tempatnya itu ada di Kampung Pakkola ya, Kampung Pakkola. Di sana memang pusat pasar Majene. Oke, let's go. Semalam habis hujan jadi lagi banjir. Ternyata mereka pengepul ini masih menunggu ya tangkapan ikan. Untuk para nelayan sendiri masih ada yang belum datang, jadi para pengepul ini masih tetap menunggu. Kita begini. Sepertinya memang hari ini hasil tangkapan nelayan di Majene ini mungkin terkendala akibat cuaca yang ekstrim ya semalam. Jadi para nelayan sendiri ini hasil tangkapannya kurang maksimal. Oke, kita sembari kita menunggu, kita menikmati beberapa situasi pantai yang ada di Majene. Oke, sambil kita menunggu
kita berbincang-bincang sedikit tentang apa namanya, tentang pantai Majene sendiri. Nah, yang di sana sebelah kiri itu adalah pelabuhan Majene yang sekarang sudah diisi oleh Pertamina. Jadi ini sangat keren ya, karena Pertaminanya ini dekat sekali dengan pantai. Jadi saya rasa bagi pengunjung ini tidak akan bosan ya, karena disuguhkan pemandangan pantai atau pemandangan perahu, kapal. Nah, ada juga yang unik ini, bisa kita lihat sendiri. Bagi yang memiliki kesehatan seperti misalkan stroke ataupun memiliki penyakit misalkan gatal-gatal ataupun penyakit-penyakit lainnya, ini bisa dicoba untuk terapi tubuh ya, karena memang terbukti dari beberapa beberapa penelitian ataupun beberapa penemuan tentang bahwa merendam air laut sendiri itu, khususnya di pagi hari itu, dengan dibarengi dengan sinar matahari pagi itu sangat bermanfaat dan bisa menyembuhkan ya. Dan tidak sedikit orang pula yang memang merasakan manfaatnya itu setelah berendam di air laut. Jadi sebenarnya laut itu memang kaya akan manfaat, kaya akan sumber daya alamnya, dan laut sendiri telah memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita. Nah, bagi teman-teman juga seharusnya kita saling menjaga, karena laut sudah memberikan sesuatu hal yang terbesar buat kita. Dan bagaimana kita sebagai seorang manusia yang memiliki akal perilaku yang baik bisa menjaga juga kebersihan laut, lingkungan laut, ataupun tidak merusak pokoknya yang ada di laut lah, seperti itu. Nah, dari jarak jauh sana itu sebenarnya ada ya yang baru nyampe, cuman dia nggak ngarah ke sini. Nah, ada yang baru datang, lihat ada yang baru datang, cuman dia nggak ngarah ke pantai sini, karena memang ada beberapa titik yang parkiran pantai itu sendiri memang sangat luas ya. Pendengaran bahwa pantai Majene ini salah satu sumber penghasilan itu ada di sumber laut. Luar biasa ya. Saya rasa juga ya sudah hampir 30 menit kita bersama mereview ataupun membahas tentang yang ada di pantai Majene, yang ada di lingkungan dari sekitar Pengalian ini. Nah, untuk bagian sebelah sana ada yang unik juga nih teman-teman. Buat teman-teman yang ingin menikmati pemandangan laut kota Majene sendiri, sebenarnya bisa dinikmati yang lebih indah. Kalau kita mau, kita bisa ke Bus Bondongan, ini namanya. Nah, ini ada Bus Bondongan ya. Bisa kita lihat bahwa di sana adalah gunung yang di ujungnya itu kita bisa lihat pantainya secara luas. Dan di bawahnya itu adalah Kampung Pengalian, dan bagian atas itu namanya kampung, saya lupa ya apa lagi. Dan di sana di atas itu adalah kubur para raja-raja. Sembari melihat ataupun mengenal ataupun menambah keilmuan tentang sejarah beberapa kubur para raja-raja yang ada di Kabupaten Majene,
ada di sana, sembari bisa melihat pantai yang ada di bawah ini. Nah, sangat keren ya. Menurut saya ini kalau kita dari atas itu angle-nya sangat luar biasa, bisa melihat pantai secara luas. Saya juga lupa nih, kita shoot ya, namanya itu, mudah-mudahan namanya kelihatan ya. Nah, itu yang warna ini di sana ada tertulis Bukit Condongan. Satu lagi juga sebenarnya bagian bawah itu ada jalan yang menuju jalan pintas, bisa kita lewat dan kita bisa lihat kampung Cilalang ya namanya. Di sana juga dominan penghasilannya itu atau mata pancarannya itu adalah nelayan. Jadi memang di Kabupaten Sendiri ini memang hasil pencariannya ataupun mata pancarannya itu sebagian besar adalah nelayan maupun petani. Nah, untuk yang ada di kota-kota lain, jika ingin menikmati beberapa ciri khas makanan yang ada di Kabupaten Majene, bisa mencoba makanan seperti makanan jepa yang dipadukan dengan ikan bopiapi ataupun ikan terbang yang disebut di sini namanya ikan tuing-tuing ya. Kalau umumnya itu adalah ikan terbang. Nah, itu sangat ciri khas yang ada di Kabupaten Majene, khususnya ada di kampung itu namanya Kampung Somba. Teman-teman untuk yang di luar sana ataupun di luar dari kota Majene, biarpun melintas dari kota Majene, itu bisa mencoba kuliner jepa dengan memadukan ikan bopiapi ya. Bopiapi itu bahasa Indonesia ikan masak yang menggunakan kuah. Kuah itu bumbunya seperti, ciri khasnya itu seperti rempah-rempah, kunyit, bawang merah, bawang putih, daun bawang mandar. Itu sangat rekomendasi, dan saya yakin para penggemar kuliner akan suka. Untuk para pencinta yang sering keluar malam juga bisa berkunjung ke kafe ini sembari menikmati angin sepoi-sepoi, angin laut, terus sambil minum jus. Ada dari beberapa ada kafe-kafe yang sudah tersedia yang beroperasi mulai sekitaran jam 4 sore sampai jam 12 malam. Jadi bagi teman-teman Mas Bro dan Mbak Bro juga bisa berkunjung ke sini pada malam hari ya.
sembari menikmati suasana pantai. Sebenarnya untuk di Kabupaten Majene sendiri ini, untuk tempat penangkapan ikan ataupun pemancingan ikan ataupun tempat wisata berkenaan tentang pantai itu sebenarnya sangat banyak ya. Seperti misalkan ada di tempat wisata ada, atau kadang juga di sana tuh banyak orang mancing, karena di sana itu, di Datu itu memang masih banyak ikan-ikan yang seperti ikan-ikan kokoran, ikan batu, ikan kerapu, bahkan cumi pun juga. Cumi, ikan-ikan apa ya, ikan mata gabus. Jadi para angler juga bisa berkunjung ke Pantai Datau, juga salah satu tempat wisata yang ada di Kabupaten Majene. Ada Barane, apa lagi, sebenarnya banyak sih, cuman beberapa pantai-pantai sendiri itu masih dalam proses penggarapan. Jadi untuk yang sudah tergarap itu dan sudah terkenal itu ada seperti Pantai Datu. Tapi untuk pantai sendiri ini pantai yang indah di Kabupaten Majene sebenarnya sangat banyak sih. Cuman untuk pembinaan ataupun pengelolaan pantai itu sendiri masih perlu dijajaki untuk pengembangan ekonomi, seperti ekonomi pariwisata. Di sini juga di sini juga sebenarnya disediakan bagi orang-orang yang ingin terapi kaki. Nah, bisa kita lihat ada beberapa batuan-batuan yang sudah disusun sedemikian rupa untuk para terapi-terapi yang memiliki keluhan seperti misalkan stroke ataupun darah yang tidak lancar. Bisa berkunjung ke sini untuk sembari melihat pantai, sembari juga melakukan terapi-terapi tubuh. Nah, oke. Nah, ini adalah salah satu kota tua yang ada di Sulbar ya, Kabupaten Majene, kota tua. Dan kami berharap juga para pemerintah, ini adalah kota tua meskipun namanya dijuluki sebagai kota tua, tapi harus dirawat dengan baik ya, agar sebagaimana kota tua sendiri itu bisa beriringan dengan zaman sampai zaman sekarang ini. Jadi harapan kita itu untuk di Kabupaten Majene sendiri ini bisa lebih diperhatikan lagi, bisa bersinergi dengan para nelayan, para pelaku usaha seperti kafe-kafe dan beberapa tempat wisata ataupun tempat-tempat angler, para pemancing bisa saling bersinergi agar terciptanya atau terbukanya lapangan pekerjaan, dan pokoknya intinya Majene bisa lah sebagai tempat destinasi wisata yang rekomendasi ataupun untuk bagi para pecinta pecinta traveling ataupun pecinta seperti kuliner lah, maksud seperti itu.
Oke, bagi teman-teman juga yang baru bergabung di channel Pasek Bambang ini, karena channel yang baru terbuat pada bulan Mei ini, channel yang terbuat di awal bulan Mei ini, semoga bisa tambah berkembang, bisa bermanfaat, memberikan informasi tentang nelayan ataupun hasil tangkapan di Majene, untuk bisa menginformasikan bagi teman-teman. Maka dari itu, bagi yang teman-teman belum subscribe, silakan subscribe agar kami tambah semangat juga. Silakan di like, di komen, dan di subscribe. Dan jika teman-teman juga mempunyai saran ataupun meminta bahwa perlu direview yang bagian ini, silakan isi di kolom komentar. Insya Allah kami akan mencoba untuk mereview sesuai dengan requestan teman-teman sendiri ya. Jadi kami mohon ataupun teman-teman yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis ya. Oke, sepertinya beberapa para pengepul ikan sudah mulai pulang, karena mungkin hasil tangkapan hari ini kurang, tidak seperti biasanya, berhubung karena cuaca ekstrim semalam. Jadi para nelayan sendiri ini pun memiliki kendala sendiri ya, kendala. Oke, mungkin waktunya kita sudah bisa balik setelah mereview beberapa yang ada di Pantai Majene ini. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat bagi pilihan teman-teman untuk bertanding ataupun memilih angler-angler yang ingin mancing. Dan saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah like dan subscribe, share maupun komen. Semoga rezeki kalian makin melimpah dan tambah sehat. Oke, kita let's go. OTW balik sembari kita mereview sampai pulang. Ini mah sudah sepi ya, sudah sangat sepi.
sebenarnya yang di atas ini adalah gunung ya, jadi sangat bersebelahan antara pesisir pantai dengan pegunungan, itu sangat dekat banget ya. Dan yang tidak heran bahwa memang Kabupaten Majene itu sendiri dijuluki perkemunannya itu sendiri adalah dominan di perikanan maupun di pertanian, perkebunan. Untuk masalah harga ikan sendiri yang di Majene ini dibandingkan tempat-tempat yang lain, ikan yang ada di Majene sendiri itu terbilang sangat murah. Terbilang murah dibandingkan tempat-tempat yang lain. Oh, ada yang menarik juga nih teman-teman. Ini kayu yang besar ya. Ini kayu, kira-kira ini kayu apa ya? Dan untuk digunakan untuk apa? Sebenarnya ini saya juga sangat penasaran. Seandainya ada para nelayan ini yang bisa minta penjelasan ini untuk apa? Karena kayunya sangat besar ya. Apakah ini kayu temuan dari laut ataupun memang kayu yang dari gunung dibawa ke sini untuk keperluan kapal sendiri? Karena terkadang juga ada beberapa nelayan yang menemukan kayu-kayu yang besar hanyut di lautan itu dibawa pulang. Karena tidak sedikit juga kayu yang ini adalah kayu-kayu yang berkualitas ya. Sini juga ada asrama 721 berdekatan dengan pantai Majene, memberikan rasa aman dan bersebelahan dengan rumah jabatan Bupati Majene. Di pantai Majene sendiri ini adalah ada juga digelar beberapa event-event seperti pasar musik yang baru-baru digelar, street musik baru-baru digelar secara pasar. Nah, kita review juga sedikit ya bagian yang ini. Nah, ini apa ya? Every history of the Egan Mandar. Nah, yang di atas itulah terjemahan bahasa Inggris dan di bawah adalah tempat terjemahan bahasa Indonesia. Jadi kita bisa baca. Nah, ini adalah sejarah singkat apa ya namanya? Deling Mandar. Jadi beberapa tulisannya ini sudah lepas pada tempatnya ya. Jadi kita meraba-raba saja ya. Tempat ini tempat di tahun 1905 ini 3 brigade elit Relen ya, dan seorang dokter menjajaki untuk pertama kalinya di Tanah Mandar. Tanah Mandar ini juga menandai perluasan wilayah kolonisasi.
Ini saya kurang anu ya, karena beberapa tulisannya sudah lepas dari pijakannya, tempelannya. Jadi mungkin yang bisa kita simpulkan ini mungkin adalah beberapa sejarah yang terdahulu itu pada tahun 1905 itu ada para brigadir dari England dan seseorang dokter yang menjajaki untuk pertama kali di tanah Mandar untuk menandai perluasan wilayah kolonialis. Nah, di Majene sendiri ini adalah salah satu tempat penjajahan para kolonialis yang dulu ya. Jadi sudah ditandai para brigadir dan beberapa dokter. Nah, memang di Mandar atau di Majene sendiri ini adalah tempat di mana cukup banyak sejarah tentang menceritakan beberapa para wali-wali pada zaman kolonialis atau penjajahan dulu. Di Majene juga ini sudah dijajaki dulu ya. Oke. Oke. Teman-teman, semoga memberikan cukup informasi yang bermanfaat, dan jika ada informasi yang salah mohon maaf ya teman-teman. Saya hanya berusaha untuk mencoba memberikan sedikit gambaran-gambaran tentang Majene itu sendiri, kota Majene sendiri, khususnya di pantai ini. Nah, ini ada beberapa terapi kaki yang disediakan. Kita coba ya. Ini sangat enak ya untuk terapi, bukan untuk cuma sekedar berjalan-jalan di sini, cuma kita juga disuguhi dengan alat terapi juga, jadi sangat bermanfaat ya. Oke, mungkin sedikit saja. Saya kira sudah cukup. Nah, wah, ada yang unik juga ya, teman-teman. Gabus yang seperti saya bilang tadi, yang digunakan untuk sebagai pelampung. Dia nih maksudnya apa ya dia kasih naik ini? Mungkin maksudnya agar tidak hilang ya, mungkin maksudnya. Oke, kota Majene. Nah, ini dia posisi yang dekat dengan Bukit Ondongan ya. Posisi yang dekat, kita zoom ya. Kita zoom. Nah, ini dia. Bisa dibayangkan ketika posisi kita ada di atas, kalian akan melihat hamparan yang luas. Bukan hamparan ya. Maksudku lautan yang luas yang ada di Kabupaten Majene. Nah, untuk sebenarnya bagian yang saya bilang tadi itu adalah Pantai Dato, pantai wisata itu bisa kita lihat dari sana ya. Nah, sebenarnya ada bagian sana. Nanti dari zoom ya, bagian sana. Nah, di sana itu adalah ada Pantai Dato dan ada beberapa penginapan yang elit. Oke.
sebenarnya ini baru saya lihat ya, karena di sini juga disediakan timbangan umum ikan tuna. Jadi timbangan ini diberikan tarif Rp2.000 per ekor. Jadi untuk para nelayan sendiri ini lebih dipermudah ya. Bagi yang tidak memiliki sebuah timbangan, bisa bisa menggunakan timbangan yang sudah memang dijasai ya. 2.000 mana gelap ya, Rp2.000 per ekor. Oke, mungkin sekian dulu ya informasi yang kami berikan, informasi dari channel Lasih Bambang. Semoga bermanfaat, dan kami ingatkan kembali bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dukung kami, klik tombol like, subscribe, dan juga share ya. Dan juga teman-teman yang ingin memberikan saran-saran, kami sangat terima. Silakan isi di kolom komentar. Insyaallah kami akan selalu memperbaiki channel kami agar bisa lebih baik lagi dan bisa menjadi partner YouTube. Oke teman-teman, mungkin sekian dari kami. Oke, inilah dia Pantai Majene, rekomendasi buat para angler ataupun para wisatawan ataupun para pencinta pemandangan laut akan berkunjung di Pantai Majene. Oke. Men. Jadi teringat waktu kecil dulu ya, masa-masa SD, masa-masa SMP. Adalah kenangan para tahun-tahun 90-an ini. Sangat luar biasa pantai ini. Oke. Oke, Mas Bro. See you tomorrow.